Damn. Halo rekan muda di rumah, hari ini balik lagi sama aku di podcast Si Mas Muda, suara kita cerita bersama. Nah, hari ini aku kedatangan tamu spesial. Ada 2 orang cewek-cewek cantik, langsung aja kita kenalan sama mereka. Halo, selamat pagi. Iya. Boleh dong perkenalan dikit sama rekan muda di rumah. Oh iya, perkenalkan nama saya Susi Lestari. Saya penulis cerita novel Mas Nathan Kota Tuban. Halo, saya Wulan, konten kreatornya dari Social Stars. Oke. Ini berarti penulisnya satu sama editornya satu ya? Iya. Ya, boleh dong diceritain sedikit mungkin salah satu buku yang ada di sini yang paling pengen didongkrak lagi itu yang mana? Mungkin filosofinya atau apa? Mungkin yang ini ya Kak, karena kan kalau yang ini udah selesai, udah kita anggap selesai. Yang ini Mas Nata dan Kota Tuban, Iya, mengangkat Kota Tuban gitu ya? iya. Gimana tuh Kak dasar sampai kebentuk ceritanya? Jadi awalnya kan kita iseng ya Kak awal nulis itu. Terus tiba-tiba itu karena FYP di TikTok. Terus akhirnya kita coba nulis dan kemudian terbit yang pertama. Terus kita kepikiran kenapa nggak nulis cerita dengan latar belakang Tuban sekaligus memperkenalkan Kota Tuban gitu. Yang viral di TikTok itu yang mana ya kalau boleh tahu? Kalau sekarang udah dua-duanya. Oh, maksudnya konten seperti apa yang kok bisa sampai rame? Iya kayak Cici Oh, kan. Cici. Iya, sekarang anak muda kan kalau Cici lebih suka lebih tertarik gitu. Oh, ceritanya kayak AU gitu? Iya, tapi Iya, ini versi tapi- Wattpad. Oh gitu. Kalau misalnya aku tanya nih, usia Kak, mohon maaf boleh tanya nggak sih Iya, sebenarnya? boleh. Berapa ya usia kakak? Untuk saya 23. 23? 21. Gila, masih muda-muda banget. Hebat. Ini awal tercetusnya mungkin gara-gara hobi atau gara-gara ya udah ini kayak viral menjual gitu? Awalnya iseng aja sih, iseng Iseng. nulis aja. Iya. Sudah dari umur berapa tuh Pak? Pertama nulis itu tahun 2022. Iya. Covid ya? Iya. Iya, iya. Tapi terbitnya baru 2024. 2 tahun cukup cepat loh. Iya. Ini sudah terjual berapa nih kira-kira? Kata ya kak, Ada kalau 500-an expired. 500-an. Iya. Gila, dalam waktu kurang dari 1 tahun ya. Itu PO, pas PO. Oh, pas PO. Iya. Ih, luar biasa berarti antusiasnya. Iya. Mungkin kakaknya kemarin ikut di bazar buku yang ada di Oh, Budaya enggak. Loka. Soalnya kemarin ke Surabaya. Oh, ke Surabaya. Coba Iya. aku tanya lagi ya di list box. Aku nih punya pertanyaan banyak banget. Ini apa sih hal yang membuat pertama kali kalian berkarya selain gara-gara iseng? Kalian berdua nih. Iya, karena suka baca sih. Karena Awal pertamanya suka baca Wattpad, terus kenapa nggak coba-coba iseng nulis gitu? kalau misalnya ini kakak editornya sendiri, apa gara-gara suka ngedit-ngedit doang? iya, suka ngedit jadi Bandung. Teman sekolah kak? Enggak, teman kerja. Next question ya kak ya. Iya. Ini untuk penulis nih, dari ide untuk buku Mas Nata dan Kota Tubannya sendiri, kenapa kok ada ide itu aja? Kenapa nggak yang lain? Karena ingin memperkenalkan Kota Tuban aja sih Kak sebenarnya. Karena kan kebanyakan novel pakai latar Bandung atau Jakarta. Jadi kita coba buat latar Tuban dan alhamdulillahnya bisa rame dan bisa masuk Gramedia juga. Masuk Gramedia juga. Iya. Kalau misalnya aku tanya nih untuk kakak editornya, konten kreatornya, dari mana sih ide-idenya datang? Dari dalam bukunya juga. Maksudnya tiba-tiba tercetus gitu kok bisa? Iya, dari percakapan itu terus nanti ada yang ngomong gitu, terus baru di JJ. Oh alah. Oh kayak ini ya, kayak apa namanya, potongan-potongan di highlight Iya. gitu ya. Nih, aku tanya lagi, menurut kalian berdua apa sih tantangan terbesar dalam kalian nih, dalam otak-otak kalian saat menemukan idenya ke karyanya? Kalau tanahnya mungkin penampil terblok itu pasti ya. Heeh. Terus juga susah FYP itu yang bikin semangatnya jadi turun. Ya, Tapi semangat saya- gitu. iya. Itu tantangan terbesarnya. Iya. Oh. Kalau misalnya nih, seberapa penting sih lokalitas dari produk yang kalian punya? Ya itu tadi Kak. Karena kan biasanya kalau orang-orang latarnya mungkin lebih ke Bandung tadi Jakarta, kalau kita
Tuban. Jadi mungkin ini juga mendongkrak ini ya, Iya, mendongkrak kota audiens Tuban. atau pembaca yang dari kota Tuban sendiri, Iya. karena menarik soalnya Iya. Tuban ini jarang ada yang Jarang. naikin gitu. Mungkin kakaknya mau cerita-cerita dulu isi sinopsis atau apanya dari bukunya ke teman-teman kakak yang udah di Jadi rumah. novel Mas Nata Pan Kota Tuban ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Nata. Kemudian dia ini suka sama temennya gitu waktu SMA, tapi kan Nata ini nakal gitu Kak. Oh. Jadi temennya itu nggak suka. Terus akhirnya setelah usia 25 tahun ini Nata bekerja menjadi dokter di Kota Tuban dan bertemu lagi dengan gadis yang dia sukai waktu SMA itu di Tuban. Terus Nata juga belajar banyak tentang Tuban, terus juga mendirikan grup karawitan yang namanya Arjuna Ronggolawi di Tuban. Itu mengajak pemuda Tuban untuk itu, kan? Iya, melestarikan budaya gitu. Keren. Berarti ini sekaligus naikin tradisi-tradisi yang ada di Tuban juga, Iya, benar. sama bawa ke romance-romance, bener gak sih? Iya, benar. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi terkait novel, khususnya novel ini? Enggak ada. mungkin kayak apa namanya, ilmu-ilmu atau hikmah yang bisa dipetik atau apa gitu. Iya. Yang pastinya kalau dari Natanya sendiri, itu kan Nata dari prosesnya Nata ya, awalnya dari dia nakal sampai dia bisa berubah, terus akhirnya ya jadi lebih baik lagi gitu. Perubahan karakternya Iya. ya. Gimana sih perjalanan pembuatan dan proses produksi bukunya dari ide tercetus sampai bukunya sudah jadi dan sudah terbit? Buku pertama itu kita ngambil genre thriller, yang dimana ini tuh menceritakan tentang kasus sekolah gitu. Jadi lebih ke horor sih Kak, thriller horor. Ada romance-romance sedikit ya? Kalau yang pertama nggak ada. Oh, nggak ada sama Nggak sekali. ada, cuma kayak teror sekolah gitu. Kan waktu tahun 2023 itu kan viralnya trailer gitu. Terus akhirnya kita coba ikut, dan alhamdulillahnya itu berhasil jadi satu buku. Kemudian karena ada satu tokoh yang menarik sekali di cerita yang pertama, novel yang pertama, terus akhirnya kita buat spin off di novel kedua, yaitu Mas Nata. Tapi kalau untuk yang novel kedua ini kita lebih ke genre romance. Berarti yang di novel pertama itu ada Mas Nata juga? Ada. Sebagai Murid juga. murid biasa doang? Iya. Oh, di pertama itu dia tidak Expose, iya. Iya. Tapi di novel kedua dia Jadi visual pertamanya Oh, gitu. gitu. Berarti di novel pertama juga mengangkat Tuban ya? Enggak? Kalau novel pertama kita pakai latar Surabaya. Terus karena itu tadi berhasil jadi buku, jadi kita coba di novel kedua untuk latar Tuban. Jadi Mas Natanya orang Tuban? Mas Saya Nata Tuban. tetap Surabaya, tapi yang perempuan itu dari Tuban gitu. Oh gitu. Jadi di novel kedua itu selain tentang romance, kita juga menceritakan ada banyak budaya-budaya Tuban, terus makanan-makanan. Jadi secara nggak langsung teman-teman semua yang baca bisa mengenal lebih dalam tentang Tuban juga gitu. Ada yang khusus kah? Mungkin dari si Mas Natanya atau yang si ceweknya? Yang ceweknya yang orang Tuban ya? Iya. Ini yang ceweknya rumahnya di Sidomulyo, Paridomulyo, di Tuban mana, di Tuban Bangilan. Iya, kita kalau yang perempuannya itu ngambil dari Bangilan. Oh, Kita latarnya pakai latar Bangilan. Bangilan. Jadi kita memperkenalkan juga tentang tempat-tempat di Bangilan. Oh, berarti lebih explore Bangilan Bangilan. juga ya? Iya. Lewat singgahan Lirip juga ya? Iya nggak sih? Terus apa lagi ya? Kok bisa tercetus ide di novel pertama itu ngambil ngangkat temanya thriller, itu gimana sih Mbak? Thriller horror itu kan banyak yang berdarah-darah seperti itu kan. Iya. Nah, itu kok bisa tercetus, itu gimana sih gitu? Soalnya waktu itu lagi suka baca trailer aja sih. Terus Oh. akhirnya coba nulis gitu. Imajinasinya lagi ke trailer. Iya. Dan lagi hype juga ya Iya, pasti ya? waktu itu. Terus dari apa namanya, penikmat konten-konten yang Mbak gitu, ada nggak sih yang bilang, ayo dong upload lagi, ditunggu nih ceritanya gitu, besok-besok mau upload apa ini, gitu. Kita tunggu, ada nggak yang kayak gitu? Alhamdulillah ada. Banyak ya? Banyak. Boleh nggak sih Kebanyakan dari di-spill dua- kayak gimana ya dari- kontennya? Kontennya itu agak kasar ya Kak, kata-katanya. Iya, banyak yang kasar, kata-kata kasar gitu. Oh.
Cuma nanti setelah baca novelnya ini juga selain Lebih. itu ada genre agamanya juga Iya. dimasukin Jadi gitu. Ada ini ya, berarti ada unsur-unsur religiusnya ya. Kayak kalau promosi kan mungkin kita pakai kata kasar, nanti di Iya. novel itu dijelasin kalau kata kasar itu Kasar nggak nggak boleh boleh. gitu. Oh gitu. Iya. I see. Berarti apa pengantarannya itu pakai bahasa daerah walaupun itu kasar, iya. biar target apa market pendengarnya itu lebih luas gitu. Iya, Iya. kan kalau anak muda sekarang suka Iya, kayak gitu ya, Kak. lebih suka. Mungkin lebih menyatu dengan Iya. pembaca, lebih Iya. gitu ya. Ya, mungkin caranya seperti itu ya. Hmm. Jadi lebih enjoy pembacanya baca karena Hmm. bahasa sehari-harinya mereka, nggak Iya. baca bahasa formal dari novel-novel yang biasanya ya. Oke, mantap. Ada lagi nggak nih ya kira-kira pertanyaan yang belum terjawab jelas? Pada saat berubah genre dari thriller ke romantik itu, para pendengar setianya konten-konten Mbak atau pembaca yang udah membaca novel yang pertama kaget nggak kok langsung berubah sih dari thriller ke romantik? Sejauh ini sih enggak ya. Mereka malah lebih suka yang romance. Hmm. Soalnya kalau trailer kan lebih pusing kayak banyak teka-tekinya. Kalau romance kan enggak gitu. Mungkin karena beda cerita, kan pada dasarnya tokohnya sama. Sama. Cuma beda jalur Dan- hidup. Ya. Iya. Ya. Di novel pertama itu kita kepo ya, kayak gimana sih Hmm. si karakter utamanya, Hmm. sama kok bisa nyambung ke si Mas Nata dan Kota Tuban ya. Yang Karakter utamanya itu Hmm. kan ada beberapa murid, berapa ya? 13 murid yang diteror itu. Terus kemudian yang paling menonjol itu Nata gitu. Yang paling disukai banyak orang itu Nata gitu. Jadi kita coba buat cerita khusus Nata gitu. berarti di novel pertama Nata itu bukan yang utama tapi terpancar terus auranya gitu ya. Banyak yang suka. Ini boleh tahu gak sih yang di novel pertama tuh siapa yang jadi tokoh utamanya? Ya itu tadi 13 murid. Oh, Soalnya, 13. Iya, ada ada ceritanya masing-masing. Oh gitu, keren. Nih kalau misalnya aku tanya nih tentang ini, kalau misalnya menggambarkan satu kata tentang Kota Tuban, itu kakaknya mau nyebut apa? Kota Tuban itu kota yang penuh inspirasi, mengajarkan kita banyak hal baru juga. Kalau kakaknya? Biar imbang. Aku tanya satunya juga aku tanya dong. Satu kata buat Kota Tuban nih kak, apa? Mantap. Mungkin kakaknya sekali lagi satu kata untuk Kota Tuban. Apa ya? Indah. Indah, mantap dan indah, luar biasa sekali nih sobat-sobat rekan muda di rumah. Mungkin jadi inspirasi untuk kita jadiin hobi kita dari membaca itu buat jadi tulisan yang mungkin dinikmati orang banyak nih, khususnya di Kota Tuban sendiri. Sekali lagi aku boleh tanya nggak nih terkait selama produksi bukunya ini, untuk kelebihan dan kekurangannya masing-masing itu apa sih, mungkin dari editor atau konten kreatornya sama dari penulisnya sendiri? Mungkin prosesnya ya Kak. Hmm. Karena itu kan kemarin tuh kayak harus buru-buru gitu, jadi kekejar deadline. Ya itu buat pusing gitu. Oh, Tapi deadline. iya, tapi seneng alhamdulillah bisa hasilnya memuaskan sesuai ekspektasi kita. Boleh dibanderol berapa harganya tuh kira-kira? Untuk satu novel, Yes. satu novelnya 99.000. Sudah bisa didapatkan di mana? Di Gramet bisa, di online bisa. Untuk dari sisi konten kreatornya sendiri, untuk kelebihan dan kekurangannya Apa? selama penyusunan sampai produksi bukunya. Kalau penyusunan ini. Iya, ada penerbitnya sih. Iya. Oh, sudah ada penerbitnya Iya. sendiri. Konten kreatornya hanya mendongkrak lewat sosial media gitu ya. Iya, betul. Ini boleh tahu nggak sih cover-cover lucunya ini yang edit itu dari editor pribadi atau dari penerbitnya? Dari penerbitnya. Dari penerbitnya. Iya. Boleh dong diceritain gimana caranya sampai ini sudah terbit jadi buku? Oh, awalnya itu kita dipinang sama penerbit. Oh, diajak kolaborasi? Iya, terus kemudian udah semuanya dari penerbit. Kita cuma menyusun naskah aja. Apa tuh? Penerbit apa tuh, Kak? Penerbit ruang kita. Ruang kita. Ya. Dari Tuban sendiri? Penerbitnya dari Jogja. Jogja. Iya. Gimana nih pertamanya kok bisa penerbitnya itu minang kakak? Awalnya itu kan karena kita FYP itu tadi, kemudian penerbitnya mungkin lihat ya Kak. Terus setelah itu mereka nge-DM kita, ngajak kerjasama.
terus kemudian melalui beberapa proses dan jadilah novel ini. Berarti cuma di DM, ayo oke gitu ya? Iya, cuma gitu tuh. Sesimpel itu guys, kalau memang sudah berbakat ya. Luar biasa. Boleh dong dibantu kasih tips mungkin buat penulis-penulis muda di rumah yang pengen tahu gimana sih cara nerbitin buku. Yang pasti rajin promosi, karena kan kalau nggak promosi nggak ada yang tahu ya karena kita itu. Pokoknya itu yang penting yakin aja, nanti kalau Allah sudah berkehendak ya pasti bisa gitu. Kalau misalnya untuk penyusunannya sendiri, misalnya dari kita ngirim naskah ke sini, mungkin kan ada yang dia punya karya nih tapi aku nggak bisa nerbitin, gimana caranya, aku nggak ngerti gitu. Prosesnya penerbitan bukunya itu gimana sih? Kalau untuk kita sendiri di Pinang itu kalau mau lewat langsung dikasih ke penerbit bisa ya, cuma kalau menurut kita sih enak di Pinang sih Kak, lebih mempercayakan kalau di Pinang. Oh gitu. Iya. Jadi kalau di Pinang lebih simpel prosesnya ya? Iya. Gak usah lewat penyaringan dan Iya, lain-lain biasanya kan gitu. kalau ngirim ke penerbit harus kita kasih naskah, harus kita kasih sinopsis dan banyak banget, itu lebih ribet. Oh itu tanpa pengiriman naskah Iya, juga? enggak. Sudah langsung oke gitu? Iya. Yes. Next question ya, nih aku dapat pertanyaan lagi. Gimana sih respon-respon dari orang-orang sekitar kalian tentang karya yang sudah kalian buat ini? Yang orang dekat. Orang terdekat boleh, mungkin orang lokalnya sendiri dari kota Tuban boleh. Untuk sejauh ini responnya positif sih Kak, terus lebih banyak juga anak-anak muda Tuban yang ikut senang gitu adanya karya ini. Terus mereka juga bantu mempromosikan juga di akun sosial mereka. Nih, kalau misalnya kalian kan berdua berkolaborasi, kira-kira kolaborasi seperti apa yang ingin kalian buat lagi di next project kalian? Nextnya lagi ada di AU, bukan kita di coba website AU. lagi. Ya, coba di AU. AU tuh kayak gimana kayak konsepnya? Kayak yang cuma kalau website kan lebih ke banyak narasinya, kalau AU lebih banyak chatnya, terus juga nggak perlu masuk website. Kalau AU bisa langsung dari akun sosial media kita, entah itu TikTok ataupun Instagram. Boleh di-spill dong, belum aku tanyain ya. Spill dong akunnya. Akun yang apa? Akunnya yang mana aja dong buat rekan-rekan muda di rumah. Di TikTok ada 2 akun. Yang Pertama author jelek dong, yang kedua author Tuban ID. di follow guys, nanti kalian langsung cek produk-produk yang sudah terbit, tapi versi tulisan yang ada di sosial medianya. Next question, nih aku dapat pertanyaan lagi. Apa sih pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan ke anak muda lewat buku-buku dan konten-konten kalian? Untuk anak muda ya, karena kan nggak ini sebenarnya, karena kan nggak semua anak muda bisa berpendidikan tinggi itu sekarang. Tapi gimana caranya supaya mereka itu nggak menyerah, nggak langsung insecure gitu, karena pasti ada jalan ketika kita mau berusaha, jadi apapun tuh bisa gitu. Kalau nggak berpendidikan tinggi, ya jangan langsung menyerah gitu loh Kak. Karena kan nggak semua orang bisa sekolah karena ekonomi lah atau apalah gitu kan. Jadi itu coba cari celah supaya bisa jadi yang lain gitu. Tetap jadi cuan walaupun dari formalnya tidak gitu ya. Luar biasa. Ini pertanyaan lagi. Bagaimana sih cara menjaga konsistensi berkarya walaupun lagi ada di masa yang capek dan mau? Mungkin Lihat karya orang. iya, biar semangat lagi. Kan orang kok bisa gini, kita juga harusnya bisa gitu. Kita akhirnya mudah muncul semangat sendiri. Jadi lebih ke perbandingan diri, kita pengen kayak gitu ya, jadi motivasi gitu. Iya. Terus harapannya kalian nih untuk perkembangan kreativitas khususnya di pernovelan atau perbukuan ini di daerah Tuban atau di daerah lain mungkin? Harapannya semoga kedepannya semua anak-anak muda bisa menunjukkan kreativitas mereka masing-masing. Mantap guys. Singkat tapi oke lah ya. Terakhir, next project yang benar-benar sudah kalian preparein untuk di-up lagi, apa tuh? Boleh di-spill sedikit aja. Untuk sekarang maksudnya kita lagi nulis AU tadi, lebih ke nyindir Politik. Waduh. Nyindir politik sedikit ya guys ya. Tapi soalnya ketahuan kan nih. Iya. Judulnya belum yang bisa di-spill kira-kira. Udah. Sedikit. Udah. Judulnya
Suara Manusia Tanpa Jabatan. Nantikan guys. Mungkin nih terakhir kali nih, ada nggak sih yang mau disampaikan ke rekan-rekan yang muda di rumah, mungkin untuk bisa lebih berkarya lagi, atau mungkin bisa baca buku kalian lewat Gramedia ya tadi ya, atau apa, kalian mungkin mau promosi atau apa, boleh deh tipis-tipis di sini. Buat teman-teman semuanya, terkhusus pemuda Tuban, jangan lupa baca novel Matra Talan Kuta Tuban. Terima kasih. Oke, mungkin segitu dulu ya. Mungkin ada teman-teman dari balik layar ini ada yang mau nanya atau enggak, boleh langsung angkat tangan ya. Dari teman-teman di belakang layar bilang ditunggu next projectnya yang nyindir-nyindir politik sedikit gitu. Oke, kalau gitu boleh dong sama aku ini jargonnya si Mas Muda dulu. Kayak tadi di awal, aku tadi kalau misalnya bilang si Mas Muda, jawabannya bakal suara kita cerita bersama. Sebelum kita closing, oke? Bisa ya? Kita tes dulu, 1, 2, 3. Si Mas Muda Tuban, suara kita cerita bersama. Ya, mungkin next project bisa datang lagi. Teman-teman di rumah juga kalau misalnya memang mau salah satu topiknya diangkat di podcast kita, boleh langsung komen di kolom komentar atau DM aja di si Mas Muda Tuban. Oke? Segitu dulu hari ini. Terima kasih banget yang udah nonton. See you di next episode. Thank you. Bye-bye.